Terima kasih banyak, Komandan. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Baiklah, kamu akan tinggal di rumah besar Moyu di masa depan. Jika ada yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk memberitahuku. Yi Yang berkata sambil tersenyum. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Selamat, penjaga Lu. Selamat, saudara Lu. Di sampingnya, para penjaga lainnya tersenyum dan memberi selamat kepada Lu Ming. Situasinya benar-benar bertolak belakang dengan situasi sebelumnya. Sekarang, Lu Ming telah membuktikan kemampuannya dan sangat dihormati oleh Yi Yang. Dia disebut sebagai pengawal pertama oleh Yi Yang. Tentu saja, mereka harus membangun hubungan yang baik dengan Lu Ming. Adapun Ble, biarkan dia pergi ke samping. Dunia ini selalu begitu realistis. Ble berdiri di samping, ekspresinya amat jelek. Setelah itu, seseorang membawa Lu Ming ke suatu tempat. Setelah 2 putaran, mereka tiba di depan sebuah rumah besar. Rumah besar ini dulunya adalah rumah besar milik Mo Yu dan sekarang menjadi milik Lu Ming. Begitu Lu Ming memasuki rumah besar itu, dia disambut oleh sekelompok orang yang membungkuk kepadanya. Bawahan ini memberi salam kepada Tuan Pengawal. Ada lebih dari 100 orang yang bersujud kepada Lu Ming. Kamu bebas. Lu Ming mengangguk. Orang-orang ini dulunya adalah bawahan Mo Yu, dan sekarang mereka telah menjadi bawahannya. Tuan penjaga, apa perintah Anda? Beberapa orang memandang Lu Ming dengan senyuman dan pandangan menjilat. Kalian lakukan saja apa yang harus kalian lakukan. Lu Ming melambaikan tangannya dan membubarkan kerumunan. Ia menemukan sebuah kamar untuk ditinggali. Dia duduk bersila di kamarnya dan mulai berkultivasi. Energi misterius antara langit dan bumi terus berkumpul menuju Lu Ming. Setelah beberapa lama, Lu Ming membuka matanya. Pengaruh pohon kuno pemahaman jalan makin mengecil dalam kultivasiku. Lu Ming bergumam. Dan EBCP, dia menyadari bahwa semenjak dia memahami Dao penguasa, pohon kuno pemahaman Dao tidak banyak berguna baginya. Lu Ming tampaknya mampu menyatu dengan dunia dan bahkan mendominasi dunia. Dia dapat langsung memahami jalan sang penguasa dari dunia. Efek dari pohon kuno yang memahami jalan telah menjadi minimal dan tidak banyak membantu Lu Ming. Pohon kuno pemahaman Dao sangat berguna untuk pemahaman hukum, Dao agung, dan Dao surgawi, namun tidak terlalu berguna untuk Dao para penguasa. Setelah berpikir sejenak, sebuah cincin penyimpanan muncul di tangan Lu Ming. Cincin penyimpanan ini milik Mo Yu. Lu Ming telah membunuh Mo Yu dan tentu saja memperoleh cincin penyimpanannya. Dia menyalurkan indera spiritualnya ke dalamnya. Saat berikutnya, beberapa senjata tempur muncul di tangan Lu Ming. Senjata yang aneh. Lu Ming mengambil senjata tempur itu dan mengamatinya dengan cermat. Senjata-senjata di dunia Yellow Springs juga sangat berbeda dari yang ada di luar. Sungguh menakjubkan. Lu Ming menyuntikkan energi dunia ke dalam senjata tempur dan merasakannya dengan saksama. Dia terkejut. Dia menemukan bahwa senjata tempur di sini diukir dengan banyak susunan. Susunan ini berinteraksi satu sama lain dan membentuk banyak fungsi yang luar biasa. Begitu energi disuntikkan ke dalamnya, susunan ini akan diaktifkan, menyebabkan senjata tempur meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Terlebih lagi, Lu Ming menyadari bahwa bahkan jika dia menyuntikkan energi dunia, dia masih dapat mengaktifkan susunan di dalamnya. Lu Ming mencoba beberapa kali dan menyadari bahwa beberapa senjata tempur ini setara dengan senjata tir. Tidak ada satupun yang setara dengan senjata tir surgawi. Kalau dipikir-pikir, kalau kamu hanya seorang kaisar agung, bagaimana mungkin dia memiliki senjata yang setara dengan senjata kaisar surgawi? Jika aku bisa mendapatkan beberapa senjata tempur yang setara dengan senjata kaisar surgawi di dunia bawah dan membawanya keluar, para ahli di alam surga juga dapat menggunakannya. Itu akan sangat meningkatkan kekuatan alam surga. Memikirkan hal ini, mata Lu Ming berbinar. Kemudian, dia menyimpan senjata tempurnya dan sebuah batu yang berkilauan dan tembus cahaya muncul di tangan Lu Ming. Batu ini ukurannya kira-kira sama dengan batu mentah. Apakah ini batu dewa dunia bawah? Lu Ming bergumam. Kemudian, dia mengaktifkan teknik kultivasinya dan menyerap energi batu dewa. Energi dalam batu dewa itu persis sama dengan energi yang mengalir antara surga dan bumi di gunung akhirat, tetapi berkali-kali lipat lebih kaya. Energi batu dewa diserap oleh Lu Ming dan dengan cepat disempurnakan olehnya, berubah menjadi energi dunianya. Satu batu suci sebenarnya mengandung begitu banyak energi.
Itu setara dengan 10.000 batu mentah tingkat tertinggi. Lu Ming terkejut. Energi batu suci ini terlalu banyak. Satu potong setara dengan 10.000 batu mentah tingkat tertinggi. Lu Ming memeriksa dan menemukan ada 500.000 batu dewa di cincin penyimpanan Mo Yu. Itu adalah 50 miliar batu mentah kualitas tertinggi. 50 miliar batu mentah kualitas tertinggi sudah cukup mengejutkan. Lu Ming telah memperoleh sejumlah besar batu permata mentah tingkat tertinggi di Pulau Void. Jumlahnya sekitar 6 hingga 700 miliar. Sekarang, hanya tersisa sekitar 100 miliar. Batu-batu suci di tubuhmu setara dengan setengah batu mentah di tubuh Lu Ming. Haha, kalau aku bisa dapat cukup banyak Godstones di sini, aku tak perlu khawatir dengan kultivasiku. Lu Ming sangat gembira. Budidayanya telah menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Sekarang, dia hanya memiliki lebih dari 10.000 batu kekacauan dan 100 miliar batu mentah tingkat tertinggi yang tersisa. Sumber daya ini tidaklah cukup. Namun, begitu dia memiliki cukup batu dewa, dia bisa melakukannya. Terobosan kultivasi tidak selalu membutuhkan batu kekacauan atau batu kekacauan primordial. Satu batu permata mentah tingkat tertinggi dapat melakukan hal yang sama. Namun, jumlah yang dibutuhkan sangat mencengangkan. Oleh karena itu, di masa lalu, Lu Ming selalu berkultivasi dengan batu permata mentah dan batu kekacauan atau batu kekacauan primordial. Ini akan sangat mengurangi konsumsi batu permata mentah. Namun, dengan lebih dari 10.000 batu kekacauan, Lu Ming mungkin akan menghabiskan semuanya jika ia ingin menerobos lagi. Namun, selama ia memiliki cukup batu dewa, ia bisa menerobos. Lu Ming mulai berpikir tentang bagaimana ia dapat mengumpulkan lebih banyak batu dewa. Dengan begitu, ia akan memiliki cukup sumber daya untuk berkultivasi bahkan setelah ia meninggalkan Gunung Netherworld. Setelah merapikan barang-barangnya, Lu Ming terus berkultivasi dan memahami jalan sang guru. Waktu berlalu dan 2 bulan pun berlalu. 2 bulan terakhir ini sangat damai. Tidak terjadi apa-apa. Lu Ming berkultivasi dengan damai. Suatu hari, Yi yang mengirim seseorang untuk mencari Lu Ming, mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Itu masih aula yang sama di mana Lu Ming bertemu Yi Yang. Ada 2 orang lainnya selain Yi Yang. Salah satunya adalah Ble, yang dikalahkan oleh Lu Ming. Yang lainnya adalah seorang wanita yang tampak berusia 30-an. Dia sangat cantik, anggun, dan memiliki pesona dewasa. Dia penuh dengan godaan yang kuat. Hal ini tidak sulit untuk diperhatikan dari sorot mata Ble yang dipenuhi oleh api nafsu ketika ia meliriknya sesekali. Lu Ming mengenali wanita itu. Dia adalah salah satu pengawal Yi Yang. Namanya Liao Min. Aku datang menemuimu hari ini untuk menghadiri rapat Panglima. Yi Yang langsung ke intinya dan mengutarakan tujuannya. Ekspresi Ble dan Liao Min tenang. Jelas bahwa mereka sudah tahu tentang ini sejak lama. Namun, Lu Ming tertegun dan memiliki beberapa keraguan. Lu Ming, kamu belum tahu, kan? Biar aku beritahu kamu. Yi yang menatap Lu Ming dan berkata, total ada 13 komandan di negara Fengming. Masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas suatu wilayah. Namun, wilayah yang mereka pimpin bervariasi dalam hal ukuran. Pasukan yang mereka pimpin juga bervariasi dalam hal kekuatan dan tenaga. Peringkat komandan adalah faktor penentu. Negara Fengming mengadakan pertemuan para komandan setiap 100 tahun untuk menentukan peringkat para komandan. Setengah bulan lagi, akan ada pertemuan para komandan baru. Lu Ming tiba-tiba menyadari bahwa Yi yang telah memanggil mereka untuk menghadiri pertemuan komandan. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa dan menunggu Yi yang melanjutkan. Peraturan pertemuan para komandan sangat sederhana. Setiap komandan dapat membawa 3 pengawal untuk berpartisipasi. Pada saat itu, mereka akan saling menantang, dan raja akan memberi peringkat ulang sesuai dengan hasil pertempuran mereka. Kalian bertiga adalah yang terkuat di antara pengawalku. Oleh karena itu, kalian akan ikut denganku ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam pertemuan para komandan. Yi yang mengumumkan. Ya, Lu Ming, Ble, dan Liao Min mengangguk. Ibu kota. Mata Lu Ming berbinar. Dia juga ingin pergi ke ibu kota karena ada tanah terkutuk di ibu kota Fengming. Inilah yang dia inginkan. Baiklah, bersiaplah. Kita akan berangkat besok, kata Yi Yang. Kerumunan bubar, dan hari berlalu dengan cepat. Keesokan harinya,
Yi Yang membawa Lu Ming dan dua orang lainnya, serta penjaga lainnya, ke ibu kota negara Fengming dengan seekor burung besar. Setelah terbang selama 3 hari, mereka tiba di ibu kota negara Fengming. Itu adalah kota kuno yang besar dan luas. Ibu kota negara Fengming ramai dengan aktivitas. Lu Ming menyaksikan lebih banyak balapan. Itu Komandan Yi Yang. Begitu mereka memasuki ibu kota, mereka langsung dikenali. Pertemuan para komandan yang diadakan setiap 100 tahun sekali akan segera tiba. Ibu kota akan kembali semarak. Saya penasaran apakah akan ada perubahan pada peringkat berbagai komandan kali ini. Sulit untuk mengatakannya. Menurut saya, yang paling menegangkan adalah pertarungan antara juara pertama dan kedua. 100 tahun yang lalu, kedua panglima bertarung selama 1000 jurus sebelum pemenangnya ditentukan. Lumayan, aku menantikannya. Sementara orang banyak berdiskusi, Lu Ming dan yang lainnya melewati beberapa jalan dan tiba di sebuah rumah besar. Rumah besar ini adalah rumah besar yang diperintah Yi Yang di ibu kota. Rumah besar itu juga sangat besar dan ada banyak ahli yang ditempatkan di rumah besar itu. Begitu Yi Yang dan yang lainnya tiba, seseorang datang untuk menyambut mereka dan mengatur akomodasi mereka. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah menunggu sidang umum dimulai. Waktu berlalu dengan cepat, dan lebih dari 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Sidang umum telah tiba. Yi Yang membawa Lu Ming, Bin Bu, dan Liao Min ke istana. Ketika mereka tiba di istana kekaisaran, tentu saja ada orang yang menyambut mereka. Mereka disambut di area yang luas. Area ini dikelilingi oleh deretan kursi sebagai panggung tontonan. Di bagian tengah, terdapat panggung pertarungan yang besar. Jelaslah bahwa pertarungan akan berlangsung di ring pertarungan itu. Haha, Yi Yang, kamu datang lebih awal. Terdengar suara tawa yang keras. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat 4 orang terbang dari arah lain. Orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua dengan tanduk di dahinya. Dia menatap Yi Yang dengan senyum dingin. Kamu juga tidak terlambat, Yi Yang berkata dengan dingin. Hehe, Yi Yang, kali ini, aku pasti akan menggantikanmu. Orang tua itu mencibir. Kamu masih jauh dari itu. Yi Yang mencibir dan saling berhadapan. Aura dingin terpancar dari keduanya saat mereka bertabrakan di udara. Tentu saja, mereka mengerti bahwa sekarang bukan saatnya untuk bertarung. Mereka semua mendengus dingin dan menemukan tempat duduk mereka di tribun. Orang tua itu disebut sebagai komandan kota perbatasan. Dia menduduki peringkat ke-10 dari 13 komandan, sedangkan komandan kita menduduki peringkat ke-9. Orang itu selalu ingin menggantikan posisi komandan kita. Liao Min menjelaskan kepada Lu Ming melalui transmisi suara. Sepanjang jalan, Liao Min semakin dekat dengan Lu Ming. Dia sering menunjukkan niat baiknya kepada Lu Ming dan menatapnya dengan mata genit. Hal ini menyebabkan Bleyang berdiri di samping merasa sangat cemburu. Oh, tidak heran. Lu Ming mengangguk dan tersenyum pada Liao Min. Pada saat ini, orang-orang terus terbang di atasnya. Mereka semua adalah komandan, masing-masing memimpin 3 pengawal. Liao Min juga memperkenalkan mereka pada Lu Ming. Itu Luo Motong dan Komandan Yuzhan. Mereka berdua ada di sini bersama. Tiba-tiba, Liao Min berbicara dengan nada serius. Lu Ming juga melihat ke atas. Kedua kubu masing-masing beranggotakan 4 orang. Yang paling menarik perhatian tentu saja 2 orang yang berjalan di depan. Salah satu dari mereka adalah seorang pria parubaya berjubah putih. Dia adalah seorang manusia. Yang satu lagi memiliki sepasang sayap hitam di punggungnya, dan matanya dingin. Melalui pengenalan Liao Min, Lu Ming mengetahui bahwa pria parubaya berjubah putih itu adalah Komandan Yuzhan, yang menduduki peringkat pertama di antara 13 komandan. Yang bersayap hitam adalah Panglima tingkat 2, Rama. Keduanya sangat kuat dan telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan mereka berdua hampir sama, tetapi secara keseluruhan, Komandan Yuzhan sedikit lebih baik, jadi dia selalu menduduki peringkat pertama. Ada rumor bahwa kali ini, Komandan Luomo ingin menjatuhkan tahta Komandan Yuzhan dan menggantikannya. Tatapan mata mereka bertemu, menciptakan percikan intens saat mereka duduk di tempat duduk mereka. Kedua orang ini memiliki kultivasi yang dalam. Lu Ming mengamati kelompok lawannya dan menyadari bahwa kultivasi mereka sangat mendalam. Mereka mungkin jauh di atas Yi Yang.
Kemudian, Lu Ming mengamati para penjaga yang dibawa pihak lain. Kaisar Surgawi. Lu Ming menyadari bahwa di antara para pengawal yang mereka berdua bawa, ada juga makhluk-makhluk tingkat Kaisar Surgawi. Yi Yang, komandan kota perbatasan, dan yang lainnya sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Apa? Lu Ming melihat bahwa di antara orang-orang yang dibawa oleh Komandan Rama, ada orang yang sangat misterius. Dia ditutupi jubah hitam dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Saya tidak melihat adanya ahli alam surga atau ras asing. Lu Ming merenung. Penguasa negeri telah tiba. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Kemudian, sekelompok orang terbang dari kejauhan. Ada lebih dari 100 orang, dan pemimpinnya adalah seorang manusia berusia 50-an. Ia mengenakan mahkota dan memiliki aura yang agung. Jelas sekali, orang ini adalah Raja Negeri Fengming. Sekelompok orang mendarat di kursi di ujung meja dan duduk berurutan. Salam, Raja. Semua orang berdiri dan memberi hormat kepada Raja Fengming. Semuanya, silakan berdiri dan duduk. Raja Negeri Fengming melambaikan tangannya. Semua orang mengambil tempat duduknya. Pertemuan, para komandan, yang diadakan setiap 100 tahun sekali akan segera dimulai lagi. Aturannya sama seperti sebelumnya. Setiap orang akan membawa 3 pengawal dan komandan terakhir akan memulai tantangan. Lakukan saja apa yang kau mau. Raja ini tahu apa hasil akhir pertempuran itu. Penguasa negeri mengumumkan. Ya, semua orang menanggapi. Kemudian, komandan berpangkat terakhir mengirim seorang pengawal dan melompat ke gelanggang pertempuran. Lawannya adalah pengawal komandan tingkat 12. Ledakan. Tidak ada yang perlu dikatakan, dan mereka berdua mulai bertarung dengan sengit. Keduanya adalah Kaisar Agung tingkat atas, dan kekuatan tempur mereka serupa. Pertarungan berlangsung sangat sengit, dan mereka saling bertukar ratusan jurus. Pada akhirnya, keduanya terluka, dan berakhir seri. Bagaimana? Apakah kamu cukup percaya diri? Komandan Yi yang diam-diam mengirim pesan kepada Lu Ming dan yang lainnya. Sampah macam ini bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Aku bisa mengalahkannya dalam 10 gerakan. Kata Ble penuh percaya diri. Namun, setelah melihat Lu Ming, wajahnya kembali muram. Dia telah dikalahkan oleh Lu Ming dalam 1 gerakan. Lu Ming tersenyum dan tidak banyak bicara. Tantangan terus berlanjut. Berikutnya, giliran komandan berpangkat terakhir untuk mengirim seseorang keluar. Itu masih pertarungan antar penjaga. Namun kali ini, setelah beberapa ratus gerakan, pengawal komandan tingkat 12 menang dengan selisih tipis. Kemudian, kedua penjaga bertarung untuk ketiga kalinya. Kali ini, kedua penjaga juga berakhir seri. Ayo bertempur. Pada akhirnya, komandan yang menduduki peringkat terakhir melompat ke gelanggang pertempuran dan menatap pengawal yang menduduki peringkat ke-12. Bertarung. Panglima tingkat 12 itu langsung melompat ke ring pertempuran. Ledakan. Keduanya mulai bertarung dengan sengit. Adegan itu sungguh mengejutkan. Basis kultivasi mereka berdua setara dengan alam Kaisar Surgawi, tetapi mereka hanya setara dengan Kaisar Surgawi bintang 1. Pertarungan ini juga berlangsung selama beberapa ratus gerakan. Pada akhirnya, komandan peringkat 12 sedikit lebih baik dan mengalahkan pihak lain. Komandan yang pangkatnya terakhir memiliki ekspresi jelek. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan komandan peringkat 12. Kali ini, dia ditakdirkan untuk menduduki peringkat terakhir lagi. Baiklah, mari kita lanjutkan pertempuran setelah semua orang pulih. Para pria, persiapkan jamuan makan. Raja Fengming mengumumkan. Seketika itu juga gadis-gadis muda mulai disuguhi anggur lezat dan makanan lezat. Semua orang mulai makan dan minum. Bahkan Raja Fengming memanggil sekelompok wanita cantik untuk menari di panggung pertempuran untuk memeriahkan suasana. Semua orang makan dan minum sambil menunggu. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang setara dengan alam Kaisar bela diri. Mereka punya banyak waktu dan tidak terburu-buru. Tantangan baru dimulai ketika orang-orang yang baru saja bertempur telah pulih ke kondisi puncaknya. Komandan ke-12 memulai tantangannya. Namun, dia jelas tidak berani menantang mereka yang peringkatnya terlalu tinggi. Dia memilih menantang mereka yang peringkatnya ke-11. Pertarungan ini pun berlangsung sangat sengit, namun pada akhirnya, tetap saja Panglima peringkat ke-11 lah yang menang. 100 tahun merupakan waktu yang sangat singkat bagi para Kaisar Agung dan Kaisar Surgawi ini.
Oleh karena itu, kekuatan tempur setiap orang tidak akan meningkat banyak dalam 100 tahun. Sulit untuk mengubah peringkat, yang hampir sama dengan 100 tahun yang lalu. Hanya sedikit orang yang penuh ketegangan. Misalnya, Komandan Yuzan dan Komandan Rama. Setelah pertempuran, kerumunan terus menunggu. Ketika mereka pulih, tantangan akan berlanjut. Begitu saja, 2 hari kemudian, akhirnya tiba giliran gubernur kota perbatasan untuk menantang. Dia langsung menantang Komandan Yi Yang. Banyak orang tertarik. Ini karena pertandingan ini juga cukup menegangkan. 100 tahun yang lalu, Komandan kota perbatasan dan pasukan Yi Yang memiliki kekuatan yang hampir sama. Dalam peringkat terakhir Raja, Yi Yang berada di atas kota perbatasan. Selama bertahun-tahun, Komandan kota perbatasan tidak puas dan ingin melampaui Yi Yang dalam pertemuan komandan ini. Asyik, di sisi Komandan kota perbatasan, seorang penjaga tinggi melompat ke arena pertempuran. Pandangannya menyapu Lu Ming, Bin Bu, dan Liao Min sebelum akhirnya berhenti pada Lu Ming dan 2 orang lainnya. Dia tahu Bambu dan Liao Min. Mereka berdua sangat kuat, jadi dia tidak percaya diri. Namun, dia belum pernah melihat Lu Ming sebelumnya. Selain itu, dia terlihat sangat muda. Oleh karena itu, dia memilih Lu Ming pada awalnya. Nak, turunlah dan bertarung. Pria kekar itu menunjuk ke arah Lu Ming. Kau benar-benar memilihku. Sepertinya mereka pikir aku mudah diganggu. Lu Ming tersenyum. Bibir Bledan Liao Min bergetar. Lu Ming mudah diganggu. Mereka sudah berduka untuk pria kekar itu. Yi Yang juga memiliki senyum di wajahnya. Semakin menarik penampilan para pengawalnya, semakin tinggi skor yang diberikan raja kepada mereka, dan semakin tinggi pula pangkat mereka. Lu Ming melangkah maju dan muncul di ring pertarungan. Nak, siapa namamu? Aku tidak membunuh orang yang tidak dikenal. Pria besar itu berkata dengan dingin. Pertarungan semacam ini tidak memiliki batasan hidup atau mati. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda dapat langsung membunuh lawan Anda. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Namun, saat Lu Ming mengumumkan namanya, sosok berjubah hitam yang duduk di belakang Komandan Rama gemetar dan memancarkan niat membunuh yang dingin. Hah! Panglima Rama menoleh dan menatap pria berjubah hitam itu dengan rasa ingin tahu. Adapun Lu Ming, dia langsung merasakan niat membunuh dari pihak lain dan menatap pria berjubah hitam itu. Pihak lain telah mengungkapkan niat membunuh setelah dia memberi tahu mereka namanya. Jelas bahwa mereka menargetkannya. Bahkan sekarang, pihak lain masih dipenuhi dengan niat membunuh dan tidak menyembunyikannya sama sekali. Saat dia mendengar namaku, dia menunjukkan niat membunuh kepadaku. Mungkinkah dia dari ras dewa jahat? Tatapan mata Lu Ming berkedip. Ini sangat mungkin terjadi. Ras dewa jahat memiliki penampilan yang unik, dan mereka tidak ditemukan di gunung dunia bawah. Selama mereka menunjukkan wujud asli mereka, orang-orang dari alam surga akan dapat mengenali mereka. Di sisi lain, alam surga mempunyai keuntungan tertentu karena terdapat banyak manusia di gunung akhirat. Mereka berbaur dengan kerumunan, sehingga akan sulit bagi pihak lain untuk menemukan mereka. Di tribun, Komandan Yi yang menatap ke arah Komandan Rama dan mengerutkan kening. Ekspresinya sedikit muram. Bocah, apa yang kau lihat? Kau mencari kematian. Mati. Pria kekar itu meraung dan menyerang Lu Ming. Pedang di tangannya secepat kilat saat ia menebas Lu Ming. Enyah. Lu Ming berteriak dingin. Dia bahkan tidak melihat dan menendangnya. Wah. Sinar pedang lawan jatuh dan Lu Ming menendang perutnya. Dia menjerit kesakitan dan terlempar keluar dari arena pertarungan, lalu jatuh ke tanah. Sangat kuat. Banyak orang tercengang. Dia mengalahkan seorang kaisar agung dalam satu gerakan. Kekuatan tempur macam apa itu? Mungkinkah Lu Ming adalah seorang Tirk surgawi? Ekspresi komandan kota perbatasan itu sangat jelek. Kalau saja Yi yang memiliki seorang kaisar langit sebagai bawahannya, dia pasti akan kalah. Setelah melemparkan pria kekar itu, tatapan Lu Ming beralih ke pria berjubah hitam. Karena kau di sini, mengapa menyembunyikan kepalamu dan memperlihatkan ekormu? Tunjukkan wajahmu yang sebenarnya. Hehehe. Pihak lainnya mencibir dan kemudian melepas jubah hitamnya, memperlihatkan wujud aslinya. Orang ini berusia setengah baya dan berambut ungu panjang. Dia adalah anggota keluarga kerajaan ras asing. Saat ketiga matanya terbuka dan tertutup, cahaya dingin bersinar. Jadi kamu Lu Ming?
Hehe, aku cukup beruntung. Kamu orang pertama yang kubunuh. Raja non-manusia itu tertawa dingin. Meski dia tidak membuatnya begitu jelas, Lu Ming sangat jelas tentang maksudnya. Apa yang dimaksud pihak lain adalah bahwa alam surga pertama yang akan dibunuhnya di gunung akhirat adalah Lu Ming. Oh, benarkah? Itu yang ingin kukatakan. Lu Ming menanggapi dengan dingin. Dia melangkah maju dan kembali ke tribun. Kamu punya dendam terhadapnya? Yi Yang bertanya. Wajahnya sangat muram dan matanya yang panjang dan sipit memancarkan cahaya dingin. Tidak buruk, Lu Ming mengangguk. Haha, Yi Yang, sepertinya pengawalmu menyimpan dendam terhadap pengawalku. Sepertinya kita akan bertempur. Komandan Luomo tertawa terbahak-bahak. Suaranya dipenuhi dengan nada dingin. Ekspresi wajah Yi Yang sangat jelek. Para komandan lainnya menyaksikan sambil tersenyum tipis, terutama komandan kota perbatasan, yang merasa bangga. Raja negeri Feng Ming melihat sambil tersenyum tipis dan tidak berbicara. Para komandan ini memiliki konflik satu sama lain, yang sesuai dengan keinginannya. Dengan cara ini, ia dapat mengelola mereka dengan lebih baik. Panglima Rama pasti bercanda. Beraninya aku bertarung denganmu. Panglima Yi yang memaksakan senyum di wajahnya yang jelek. Kemudian, dia menatap Lu Ming dengan tatapan dingin di matanya yang panjang dan sipit. Lu Ming, cepatlah dan minta maaf kepada Panglima Rama dan pengawalnya. Kau ingin aku meminta maaf? Bahkan Lu Ming pun tercengang. Dia tidak menyangka Yi yang akan melakukan hal ini. Yi yang bahkan tidak tahu dendam apa yang dia miliki dengan ras alien. Dia bahkan tidak bertanya dan ingin dia meminta maaf. Benar, cepatlah. Aku tidak peduli dendam apa yang kau miliki. Pergi dan mintalah maaf, dan kau harus membuat Komandan Rama dan pengawalnya memaafkanmu. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan, tidak peduli berapa harga yang harus kau bayar. Kau mengerti. Petik 2. Yi yang berkata dengan dingin. Suaranya penuh ancaman dan dia sama sekali tidak menyembunyikannya. Maksudnya jelas. Tidak peduli metode apa yang digunakan Lu Ming, bahkan jika dia harus berlutut, bahkan jika dia harus membayar harga yang mahal, dia harus membuat pihak lain memaafkannya sehingga Komandan Rama tidak akan menantangnya. Pertemuan para panglima tidak mempunyai aturan bahwa mereka yang pangkatnya lebih tinggi tidak dapat menantang mereka yang pangkatnya lebih rendah. Sekarang, ini baru permulaan. Hanya mereka yang peringkatnya rendah yang bisa memulai tantangan. Mereka yang peringkatnya lebih tinggi juga dapat menantang mereka yang peringkatnya lebih rendah. Namun, hal itu akan meninggalkan kesan buruk di hati raja. Yi yang ketakutan setengah mati. Luomo kejam dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Jika dia menantangnya, dia akan mati. Ia mengumpat dalam hatinya. Dari semua orang, Lu Ming telah menyinggung pengawal Komandan Rama. Ia hanya mencari kematian. Tidak apa-apa jika ia mencari kematian, tetapi ia harus melibatkannya. Hehe, Lu Ming mencibir. Apa yang Anda tertawakan? Yi yang berkata dengan dingin. Kesuraman di matanya yang seperti ular semakin kuat. Aku tertawa. Kau pikir kau siapa? Apa hakmu memerintahku? Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Apa? Mata Yi yang melebar dan dia tertegun. Apa yang dikatakan Lu Ming? Lu Ming benar-benar mengatakan bahwa dia adalah sesuatu. Berani sekali dia. Api kemarahan memenuhi dada Yi Yang. Lu Ming hanyalah pengawalnya. Pada akhirnya, dia hanyalah anjingnya. Sekarang, dia benar-benar berani mengatakan hal itu di depan komandan lain dan raja. Hal ini membuatnya sangat malu dan malu. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, dan dia tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Kalau penjaga lain, mereka pasti tidak akan berani menentangnya. Mereka harus melakukan apapun yang diperintahkan. Hahaha, bocah ini mencari kematiannya sendiri. Di sampingnya, Blade tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Ia tidak menyangka Lu Ming begitu bodoh. Ia hanya mencari kematian. Tidak perlu bicara omong kosong. Bahkan jika dia berlutut di hadapanku hari ini, dia harus mati. Pada saat ini, Raja non-manusia itu berbicara dengan dingin. Ekspresi Yi yang berubah semakin buruk. Dia melihat sekeliling dan matanya berbinar. Semuanya, pengawalku ini sombong dan tidak menghormati atasannya. Apa gunanya menahan orang seperti itu? Sekarang aku akan mengeluarkannya dari barisan pengawalku. Jika kalian punya dendam padanya, kalian bisa pergi dan mencarinya. Itu tidak ada hubungannya denganku.
Lu Ming, serahkan token penjagamu. Yi yang memandang Lu Ming dengan dingin. Mereka benar-benar mengeluarkannya dari jajaran penjaga. Yi yang ini tegas. Namun, dengan cara ini, dia dapat menghindari pertempuran dengan Komandan Luomo. Itu pilihan yang bijaksana. Benar, kalau aku, itu satu-satunya yang bisa kulakukan. Aku akan mencari kematian jika bertarung dengan Komandan Rama. Para komandan di sekitar semuanya berdiskusi. Penguasa negeri yang duduk di puncak, memiliki ekspresi tenang. Ia sedang minum anggur dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ini token penjagamu. Lu Ming mengeluarkan token penjaga dan melemparkannya ke Yi Yang. Komandan Rama, Lu Ming bukan lagi pengawalku. Jika kau punya masalah, kau bisa mencarinya. Panglima Yi yang memandang Panglima Rama dengan ekspresi menyanjung. Hehe, komandan ini benar-benar sampah. Sang Raja Non-Manusia tertawa meremehkan. Ekspresi Yi yang jelek, tetapi dia tidak berani membantah. Pihak lain adalah pengawal Rama. Menyinggungnya sama saja dengan menyinggung Rama. Ini semua karena Lu Ming. Kalau tidak, aku tidak akan seperti ini. Yi yang memandang Lu Ming dengan dingin, niat membunuhnya muncul. Kali ini, dia telah menendang Lu Ming keluar dari barisan pengawal di depan umum. Dia tidak hanya kehilangan satu orang di pihaknya, tetapi dia juga takut kesan raja terhadapnya tidak baik. Kali ini, sudah pasti mustahil baginya untuk meningkatkan pangkatnya. Dia takut pangkatnya akan jatuh dan dia akan ditekan oleh komandan kota perbatasan. Dia menyalahkan segalanya pada Lu Ming. Kau masih ingin membunuhku. Lu Ming secara alami merasakan niat membunuh Yi Yang. Ada juga niat membunuh di mata Lu Ming. Yang mulia, aku akan menantang Lu Ming untuk menyelesaikan dendam pribadiku. Izinkanlah saya melakukannya. Sang Raja Non-Manusia menangkupkan tinjunya ke arah Sang Raja. Tentu, kata sang penguasa negeri dengan acuh tak acuh. Mereka hanya beberapa pengawal komandan, jadi dia tidak menganggap mereka serius. Bas! Raja Non-Manusia itu melompat ke atas ring pertarungan dan menatap Lu Ming. Lu Ming, maju dan bertarung. Sudut bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Dia bergerak dan melompat ke atas ring pertarungan. Sekalipun pihak lain tidak menantangnya, dia masih akan menemukan kesempatan untuk menantang pihak lain. Ras alien dibunuh tanpa ampun. Setiap kali mereka membunuh satu, kekuatan non-manusia akan berkurang. Ledakan, aura yang kuat meletus dari sang Raja Non-Manusia. Ini adalah tahap transformasi kehampaan tingkat kedua, sungguh aura yang kuat. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Dia hanya pengawal Panglima Rama, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan seniman bela diri tahap transformasi kehampaan tingkat kedua. Semua komandan lainnya berteriak kaget. Seorang seniman bela diri tahap transformasi kehampaan tingkat kedua setara dengan Kaisar Surgawi Bintang 2. Perlu diketahui bahwa beberapa komandan lainnya hanya berada pada level pertama tahap transformasi kehampaan dan beberapa berada pada level kedua tahap transformasi kehampaan. Di sisi lain, bahkan pengawal Komandan Rama berada pada tahap transformasi kehampaan tingkat kedua. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Bibir Luomo melengkung membentuk senyum dingin. Ini adalah kartu trufnya. Kali ini, dia akan mengalahkan Komandan Yuzhan dan mendapatkan tempat pertama. Bunuh. Formasi pedang penghancur. Raja non-manusia itu berteriak dingin. Sinar cahaya penghancur melesat keluar dari mata ketiganya dan berubah menjadi pedang tempur. Mereka membentuk formasi pedang dan menyerang Lu Ming. Bagus. Ekspresi Lu Ming tenang. Dia mengayunkan tinjunya dan melancarkan puluhan pukulan berturut-turut. Kali ini, Lu Ming tidak menggunakan cara mendominasi, melainkan hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Ledakan. Ledakan. Setelah puluhan ledakan terus-menerus, Lu Ming melepaskan formasi pedang, tetapi dia juga terus mundur. Dia benar-benar memblokirnya. Komandan lainnya terkejut. Lu Ming benar-benar berhasil memblokir serangan lawan. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Lu Ming juga berada di alam Kaisar Surgawi. Bahwa Yi yang mempunyai penjaga di tahap bela diri transformasi Void. Komandan kota perbatasan itu memiliki tatapan gelap di matanya. Menjijikkan. Yi yang meraung. Semakin kuat kinerja Lu Ming, semakin tidak nyaman perasaannya. Dia tidak bisa tidak berpikir betapa bagusnya jika Lu Ming tidak menyinggung para pengawal Rama. Dengan begitu, dia akan bisa naik peringkat. Hah, penguasa negara Feng Ming juga tertarik.
Dia belum pernah melihat Lu Ming dan keluarga kerajaan suku asing sebelumnya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang fakta bahwa negara Feng Ming tiba-tiba memiliki dua eksistensi tahap transformasi kehampaan. Membunuh. Pemimpin ras non-manusia itu meraung. Mata ketiganya bersinar lebih terang. Sinar cahaya meledak dan mengembun menjadi semakin banyak pedang tempur, yang terbang ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, sebuah pedang ungu muncul di tangannya. Ia menyatu dengan pedang itu dan berubah menjadi aliran cahaya ungu, menyerbu ke arah Lu Ming. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan ingin membunuh Lu Ming sesegera mungkin. Tampaknya aku tidak sebanding dengan Kaisar Surgawi Bintang 2 hanya dengan kekuatan tubuh fisikku. Lu Ming punya ide. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya ke udara. Kekuatan penguasa ungu emas itu terkumpul dan berubah menjadi tombak panjang. Asyik. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya ke segala arah, dan kilatan pedang yang menebasnya pun hancur. Dentang. Tombak panjang Lu Ming bertabrakan dengan cahaya pedang milik Raja Non-Manusia dan ledakan dahsyat pun terdengar. Tubuh Raja Non-Manusia itu bergetar hebat, dan matanya dipenuhi kengerian saat ia terpental oleh tamparan Lu Ming. Suara mendesing. Lu Ming menyerbu maju dengan tombaknya seperti sambaran petir, kecepatannya luar biasa cepat. Aduh, Raja Non-Manusia itu tidak dapat menghindarinya sama sekali. Tombak Lu Ming menembus kepalanya di antara kedua alisnya. Seorang Kaisar Surgawi Bintang 2 dari ras non-manusia kerajaan telah wafat. Ledakan. Yi yang tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, wajahnya penuh keterkejutan. Kekuatan tempur Lu Ming begitu dahsyat hingga ia mampu membunuh ahli tahap transformasi kehampaan tingkat kedua. Seseorang harus tahu bahwa dia sendiri hanya berada pada transformasi kehampaan tingkat kedua. Yang lainnya juga terkejut. Hehe, seseorang benar-benar mengeluarkan ahli seperti itu dari jajaran penjaga. Tampaknya seseorang sangat percaya diri. Panglima kota perbatasan itu mencibir. Ekspresi wajah Komandan Yi yang berubah jelek. Pada saat itu, dia merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu bahwa Lu Ming begitu kuat, dia akan mempertimbangkannya. Dengan pembantu seperti Lu Ming, dia pasti bisa naik pangkat menjadi komandan. Bahkan jika dia menyinggung Komandan Rama, itu tidak bisa dimaafkan. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Brengsek. Kemarahan dan niat membunuh Panglima Rama membumbung tinggi. Lu Ming benar-benar telah membunuh seorang raja non-manusia, menyebabkan dia kehilangan seorang jenderal penting. Kali ini, hal itu akan berdampak besar pada usahanya untuk mendapatkan tempat pertama. Haha, Rama, sepertinya bawahanmu telah menantang seseorang yang tidak seharusnya. Komandan Yuzhan tertawa terbahak-bahak. Di antara orang-orang ini, dialah yang paling bahagia. Dari ke-13 komandan, hanya Komandan Rama yang menjadi ancaman baginya. Kini setelah Panglima Rama kehilangan seorang pembantu yang sakti, tentu saja ia merasa gembira. Jangan berpikir bahwa hanya karena aku kekurangan penjaga, aku bukan tandinganmu. Panglima Rama berkata dengan dingin sementara matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah membunuh Raja Non-Manusia, Lu Ming mengulurkan tangan dan mengambil gelang penyimpanannya. Dia tidak meninggalkan arena pertarungan. Dia melirik Komandan Yi yang dengan dingin, lalu berbalik ke arah raja dan menangkupkan tinjunya. Yang mulia, Lu Ming ingin bertanya apakah mungkin bagi saya untuk menantang seorang komandan sekarang. Perkataan Lu Ming mengejutkan beberapa komandan. Lu Ming ingin menantang komandan. Apakah dia mencoba untuk naik ke posisi komandan? Komandan Yi yang sangat terkejut. Jejak ketakutan melintas di matanya. Dia takut Lu Ming akan menantangnya. Kurang ajar, kau pikir kau siapa? Kau bahkan bukan pengawal komandan, tapi kau masih ingin menantang komandan. Ini kan rapat komandan, kenapa kau tidak pergi saja? Komandan Yi yang berdiri dan menegur. Jika aku ingat dengan benar, peraturan negara Feng Ming menyatakan bahwa siapapun dapat menantang komandan. Selama mereka mengalahkan dan membunuh pihak lain, mereka dapat menggantikan posisi pihak lain. Apakah aku salah ingat? Lu Ming melirik Komandan Yi Yang dan berkata dengan nada sinis. Haha, tentu saja bisa. Pada saat ini, Raja Feng Ming tertawa terbahak-bahak. Dia tentu saja senang melihat tantangan di antara bawahannya. Hanya dengan cara ini, yang kuat akan menggantikan yang lemah, dan negaranya Feng Ming akan menjadi semakin kuat.
Komandan mana yang ingin kamu tantang? Tanya Raja Feng Ming. Banyak dari ke-13 komandan yang hadir menjadi gugup. Saya ingin menantang Komandan Yi Yang. Lu Ming mengulurkan tangannya dan menunjuk Yi Yang. Wajah Yi Yang menjadi pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia sama sekali tidak dapat memahami kekuatan tempur Lu Ming. Dia baru saja membunuh seorang ahli tahap transformasi kehampaan tingkat kedua. Dia tahu bahwa dia lebih kuat dari keluarga kerajaan suku asing, tetapi tidak banyak. Dia tidak yakin bisa mengalahkan Lu Ming. Sialan, sialan. Komandan Yi yang meraung dalam hatinya. Ia dipenuhi dengan penyesalan. Jika ia tahu ini akan terjadi, ia tidak akan menjadikan Lu Ming sebagai pengawalnya. Dia menyalahkan Lu Ming atas segalanya. Dia tidak memikirkan mengapa Lu Ming menantangnya. Dia merasa bahwa semua yang telah dilakukannya adalah benar. Yi Yang, mengapa kau tidak menerima tantangan itu? Apakah kau takut dengan pengawalmu sendiri? Panglima kota perbatasan itu mencibir. Wajah Komandan Yi Yang memerah. Pada akhirnya, dia tidak berdaya. Dia harus berjuang dalam pertempuran ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan hidup di negara Feng Ming. Asyik. Dia melompat ke ring pertarungan dan menatap Lu Ming dengan dingin. Dia memegang pedang tempur di masing-masing tangannya. Kedua pedang tempur itu memancarkan cahaya gelap. Tiba-tiba, Komandan Yi Yang bergerak. Ia menyerang lebih dulu. Dua pedang tempurnya berubah menjadi dua ular berbisa dingin dan menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, tubuh bagian bawahnya, ekor ular, seperti pedang panjang yang tajam, menusuk ke arah Lu Ming. Ketika mereka bekerja bersama, mustahil untuk waspada. Namun, Lu Ming tidak perlu bertahan sama sekali. Dia bisa saja menyerang. Asyik. Tombak panjang itu bergetar dan Lu Ming mengayunkannya. Tombak ungu emas itu mengembang saat diayunkan. Panjangnya menjadi ribuan meter dan menghantam Komandan Yi Yang. Tidak peduli seberapa licik serangan Yi Yang, itu tidak berguna. Dalam menghadapi serangan brutal seperti itu, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Pedang tempur di tangannya terus-menerus menebas. Dalam sekejap, dia telah menebas lebih dari 1000 kali, mengenai tombak panjang yang dipadatkan oleh kekuatan dominasi Lu Ming dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Namun, meski begitu, Komandan Yi yang tetap terlempar oleh kekuatan tombak yang mengerikan itu. Wajahnya menjadi pucat. Wah! Lu Ming melangkah ke arena pertarungan dan melompat tinggi ke udara. Ia memegang tombak dengan kedua tangan dan menghantamkannya ke arah Yi yang dengan kekuatan gunung Tai. Sinar tombak besar menekan seperti barisan pegunungan. Komandan Yi yang meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Tubuhnya diselimuti lapisan cahaya hijau. Saat berikutnya, dia benar-benar berubah menjadi seekor ular piton besar dan terbang ke langit. Ledakan. Tombak panjang itu bertabrakan dengan keras dengan ular piton itu. Ular piton itu menjerit dan jatuh dari arena pertarungan, menampakkan kembali wujud Yi Yang. Pada saat ini, napasnya lemah dan dia memuntahkan seteguk besar darah. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Suara mendesing. Lu Ming menyatu dengan tombaknya dan berubah menjadi sinar tombak, menyerang Yi Yang. Tidak, tidak, aku mengaku kalah, aku mengaku kalah. Komandan Yi yang berteriak ketakutan. Namun, tombak panjang Lu Ming tidak berhenti sama sekali. Ia menembus Komandan Yi Yang. Mata Komandan Yi yang membelalak dan dia menatap Lu Ming dengan ngeri. Kemudian, dia berhenti bernapas. Komandan Yi Yang, seorang ahli di tahap transformasi kehampaan tingkat kedua, mengusir Lu Ming karena ia takut pada Komandan Rama. Namun, ia mendatangkan malapetaka yang fatal bagi dirinya sendiri.